Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberi kesehatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari. Izinkan pada hari ini untuk menyampaikan materi mengenai pemanfaatan media sosial untuk media berdakwah bagi mahasiswa. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya perkembangan dunia dan kemajuan teknologi yang sedikit dan banyak telah memberi pengaruh dalam pola berpikir maupun kehidupan umat manusia. Hal tersebut kerap dianggap menjadi pengaruh yang negatif dari kemajuan teknologi bagi kaum milenial saat ini. Apakah statement tersebut benar? Nah, mari rekan-rekan kita buktikan bahwa tidak selamanya perubahan membawa dampak yang buruk. Misalnya media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter, dan lainnya itu bisa digunakan untuk media berdakwah gitu. Daripada saat ini kan biasa digunakan untuk penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, maupun unsur sara. Nah, itu semua kita rubah ya, bahwa perubahan itu tentunya dapat memberi manfaat yang jauh lebih bermanfaat. Kita sebagai generasi muda, mahasiswa tentunya lebih berbakat dong dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihan tersebut untuk ajang berdakwah. Jadinya, dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dalam hadis, mandalah al-khairi falahu mislu ajrin fa'ili. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan kutipan tersebut, tentunya kita dapat pencerahan bahwa kita selaku umat manusia harusnya terus berbuat kebaikan. Nah, kita lihat ya bahwa sekitar 48% pengguna aktif sosial media merupakan mahasiswa dan kaum milenial nih seperti kita ya kan. Nah, hal itu perlu menjadi peluang besar untuk kita terus memupuk keimanan dan ketakwaan melalui ceramah, kajian, dan bahkan bisa dilakukan dari jarak jauh kan. Kita bayangkan ketika seorang mahasiswa memanfaatkan akun media sosialnya untuk memposting kutipan ceramah dari seorang dai, kemudian teman yang melihatnya mempraktekkan nih apa yang diperintahkan dalam ceramah tersebut. Kemudian misalnya memasang iklan tentang undangan pengajian nih, terus temannya datang ke pengajian tersebut. Nah, itu kan jadi pahala dong buat kita. Asalkan dakwah dan postingan yang kita buat itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu akan menjadi pahala buat kita nanti. Seperti pada hadis, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Surat Az-Zariyat ayat 55. Dakwah menggunakan media digital dengan memanfaatkan media sosial tentunya memberi kemudahan bagi seseorang untuk ingin belajar namun terhalang dengan kegiatan lainnya. Misalnya orang-orang yang bekerja pulangnya mungkin sore atau malam. Nah, ada kegiatan ceramah di siang hari tetapi tidak bisa datang atau tidak bisa menyaksikan. Nah, itu bisa disaksikan sore atau selepas pulang kerja melalui YouTube, melalui Instagram dan banyak lainnya. Kemudian ada juga nih mahasiswa seperti kita mungkin sibuk kuliah, terus banyak tuh postingan-postingan dari ulama-ulama tentang dakwah, tapi kita belum sempat membacanya, belum sempat memahaminya. Kita dapat melakukannya di ketika pulang kuliah tuh. Nah, bisa diputar ulang kemudian. Kemudian bahkan saat ini ya, ceramah dakwah itu bisa dilakukan dari jarak jauh nih, misalnya ketika kerja di luar kota, di rumahnya tuh ada acara dakwah, itu bisa
melalui Zoom atau Google Meet ya, karena lebih mudah walaupun jarak jauh. Nah, kemudahan itu perlu dikembangkan dan dimanfaatkan mahasiswa sebagai kaum muda, tentunya kan lebih mahir dong mengoperasikan berbagai media sosial. Nah, seperti itu ya. Kita misalkan saja apabila membuat konten ajakan maupun penyampaian dalam kebenaran, pastinya itu sudah terhitung sebagai dakwah. Karena dakwah sendiri adalah mengajak, mengingatkan, dan memberi ilmu. Sampai saat ini kita sudah bisa melihat bahwa peran mahasiswa dalam dakwah itu sangat besar. Peran mahasiswa penting karena akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, benar kan? Nah, untuk itu, dengan bermodalkan ideologi Islam, peranan mahasiswa menjadi akan jelas dalam pengarahan idealismenya untuk penyebaran Islam dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk terus mensyiarkan dakwah Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya semua dapat mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Unzur man khalaq wa la tanzur man khalaq. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.